Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Ikhwat iman, sederek santai ngopi dan ngaji, saya Koji. Alhamdulillah, Allah telah memberikan peringatan kepada kita tentang larangan dan ancaman kalau kita bercerai-berai dan berselisih. Itu Allah katakan ulaika lahum adzabun azim. Mereka itu yang bercerai-berai dan berselisih akan mendapatkan azab yang berat, siksa yang pedih di akhirat. Surat Ali Imran ayat 105. Ayat ini tentu tidak bisa kita pahami secara bersendirian. Tentu kita butuh korinah-korinah lain, penjenengan ayat lain, demikian pun dengan hadis, dengan komparasi hadis yang lain. Nanti kita baru mendapatkan pemahaman yang benar. Jadi jangan buru-buru dalam menuntut ilmu, itu harus sabar. Harus sabar, sebagaimana sabarnya kita melewati 12 tahun SD, SMP, SMA, kemudian lagi S1, S2, dan seterusnya. Itu kan butuh kesabaran. Bahkan menuntut ilmu itu dimulai dari sejak kita lahir hingga nanti al-ilalahdi, sampai kita masuk liang lahat, liang kubur, ya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, kemudian wahtalafu, ikhtilaf, berselisih. Karena memang menjadi tabiat dasar manusia, dia punya dendam, punya iri, punya sombong, sifat anania, itu yang melekat itu tuh. Makanya ketika dulu Adam mau diciptakan, kan ada majelis di situ Allah dengan malaikat, dengan iblis. Bagaimana, kata malaikat, engkau mau menciptakan makhluk yang inginnya berselisih dan menumpahkan darah? Ya itu. Jadi itu sifat dasar manusia. Oleh karenanya butuh pemandu agama untuk kita bisa sejauh mana kita bisa toleransi terhadap sesuatu dan sejauh mana kita harus berhenti terhadap sesuatu. Tidak toleran lagi. Karena kita punya misi sebagai agama Islam, itu punya misi namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila kemungkaran sudah berjalan terus-menerus, diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, mereka tetap enggan, bahkan memerangimu, kata Allah, tinggalkanlah orang-orang jahil. Ya. Jadi makna silaturahmi bisa disebut silaturahmi kalau di dalamnya itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu apabila bapak-bapak kamu, ibu-ibu kamu, saudara-saudara kamu, harta-harta kamu, dan bisnis yang kamu takut kerugiannya itu memalingkan dari Allah, maka tinggalkanlah. Perasaan itu tidak boleh menjadi komandan. Perasaan itu adalah menjadi penghalus kita untuk menerima sesuatu itu, ya. Penyebab kita selisih dan cerai-berai atau konflik itu tadi yang dikatakan, penyebabnya banyak. Ada faktor internal, ya, ada faktor eksternal, ya, penyebabnya dari diri kita. Tadi sifat anania, sombong, ya kan. Makanya Allah dalam surat Ar-Rum mengatakan manusia itu suka punya kebiasaan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, kalau dilarang untuk kita itu tafriq, mufarraqah, serta kita itu berselisih, ya, atau ikhtilaf, ya, kita pilihannya apa? Pegang yang namanya tadi itu persaudaraan, walaupun tidak satu nasab, namanya persaudaraan al-jamaah. Adalah Abdullah ibnu Yahya menceritakan kepada kami. Apa kisahnya? Kami melakukan haji bersama Muawiyah radhiyallahu anhu. Suatu hari waktu mau sholat zuhur di Mekah, apa yang dikatakan? Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Muawiyah, Inna ahlal katabaini iftaraqu fi dinihim ala tintaini wa sab'ina millatan.
Sesungguhnya orang-orang ahli kitab ya telah bercerai-berai dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummata sataftariqu ala 73 millatan. Sesungguhnya umat ini kelak akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Cih, umat Islam perpecahannya lebih hebat daripada Yahudi nih ahli kitab. Lui ake berselisihnya tuh. Tapi Rasulullah tentu mengumumkan ini untuk memberikan solusi, yakni al-ahwa kulluha finnar ila wahidatun wahyal jamaah, yaitu al-jamaah, wahyal jamaah. Wa innahu sayahruju fi ummati aqwamun tujaru bihim tilkal ahwa kama yatajarul qalbu bi sahibihi. Dan sesungguhnya kelak di dalam umatku terdapat kaum-kaum yang selalu mengikuti al-ahwa, hawa nafsu. Kama yatajarul qalbu fi sahibihi, seperti anjing yang mengikuti tuannya. La yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Tiada yang tersisa darinya, baik urat maupun persendian, melainkan dimasukinya semua. Kalau sudah yang dia mau, sikat. Ya. Selanjutnya Muawiyah mengatakan, wallahi ya ma'asyiral Arab, demi Allah, wahai orang Arab, la illam taqumu bima ja'a bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tidak menegakkan apa yang Rasulullah bawa kepada kamu, Al-Quran dan sunnahnya, la ghairukum minan nasi ahra ala yaqumu bihi, maka orang-orang selain kalian benar-benar tidak akan menegakkannya, nolak kita. Tadi informasinya, manusia itu, kita ini adalah umat yang sedangnya berselisih. Faktor internal dari masalah kita kenapa berselisih? Karena ta'asub. Wah, kita sih ngajian yang kene, ira ngajian yang di, wah kamu ormasnya apa, Muhammadiyah ya, ira NU ya, ira Persis ya. Itu ta'asub. Nggak penting mau NU, mau Persis, mau Al-Irsyad, itu mau organisasi masyarakat keagamaan. Yang penting ketika mengamalkannya itu sesuai tidak dengan sunnah Nabi dan bisa diperiksa. Nih, Bapak Ibu, informasi yang ada di WA dimanapun dalam kehidupan itu harus terverifikasi, tes verifikasi, terkonfirmasi, tes konfirmasi, tervalidasi. Mari kita lihat bagaimana supaya kita nih tidak terombang-ambing, karena kita tanggung jawab sendiri-sendiri. Hawa nafsu itu harus tunduk pada contoh Nabi, pada surah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa utahaan lima ji'atu bihi. Tidak beriman seseorang dari kalian hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Ruwainahu fi kitabi hujjati bi isnadin sahih. Isnadnya, sanadnya sahih. Nah, ini sekarang larangan asobiyah, membangga-banggakan kelompok. Ini dari Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa minni man da'a ila asobiyatin, bukan dari kami orang yang mengajak kepada golongan. Wa laisa minna man qatala ala asobiyatin, bukan dari kami, bukan dari golongan kami orang yang berperang karena golongan. Superioritas itu haram. Superioritas itu terlarang. Nggak ada superioritas tuh. Semuanya di mata Islam itu sama. Nah, lebih lanjut Rasulullah mengatakan walaisa minna man mata ala asobiyatin, dan bukan dari golongan kami orang yang mati man mata asobiyatin. Jadi manusia itu ada empat golongan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu dan tahu bahwa dia berilmu. Itulah ulama tuh, orang itu tuh. Orang yang berilmu dan dia tahu, menyadari bahwa dia tuh memang berilmu. Karena tiap hari tidak jauh dari mengikuti, update terus ilmunya. Banyak bertanyalah dengan dia, carilah dia, berdekat-dekatlah dengan orang seperti ini. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang berilmu, tapi dia tuh nggak nyadar bahwa dia tuh berilmu. Gitu. Maksudnya nggak apa, nggak nyadar. Orang yang berilmu, atau bisa dimaknai, dia tuh, wis lah, bagian bayang kok, selamat dewek bela. Bisa jadi orang sekitarnya juga iri tuh. Sifat manusia kan iri kan? Nah, terhadap orang yang demikian ini, sebetulnya dia berilmu, tapi dia karena sesuatu hal tidak melaksanakan keilmuannya. Maksudnya tidak mendakwahkan.
Tapi orang berilmu nih dua-dua nih, kelompok satu dan kelompok dua itu rajulun yadri, laki-laki yang atau seseorang yang berilmu. Yang kelompok yang ketiga rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, orang yang tidak berilmu. Nah, ini tidak berilmu. Yang satu dua mah berilmu. Ini yang kedua nih tidak berilmu dan ia tahu bahwa ia tuh tidak berilmu. Nah, yang ketiga ya tadi ya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, orang yang tidak berilmu dan tahu bahwa ia tidak berilmu. Itulah para pencari petunjuk. Bimbinglah dia, ajak dia dan terus bersama dia. Walaupun dia sengsara secara materi ya, secara materi dia sengsara, tapi orang-orang yang kayak gini yang sukses di akhirat. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, yang orang yang tak berilmu dan tak tahu bahwa ia tidak berilmu. Itulah orang-orang bodoh. Tinggalkanlah dia. Inilah jenis manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu memiliki ilmu. Itu orang begitu susah disadarkan. Kalau dikasih tahu membantah, merasa tahu dan merasa lebih tahu. Itu saja yang bisa disampaikan dalam kajian singkat ini. Kita beruntung tetap di sini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita sebagaimana janji yang Rasul kabarkan. Barang siapa yang duduk di majelis, dibacakan Al-Quran di dalamnya, sunnah nabinya diajarkan, sesungguhnya para malaikat rahmat mendoakan ampunan bagi dirinya. Kemudian juga hewan-hewan di laut akan mendoakannya pula. Seluruh makhluk mendoakan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.